Saudara, sampai kapan tren penurunan kinerja saham logam mulia akan terjadi dan bagaimana antisipasi pengelolaan portofolio serta komoditas apa yang justru manggung di tengah perang Timur Tengah? Kita tanya langsung dengan Praska Putrantio, CEO Advisor Provina Visindo. Selamat pagi, Mas Praska. Ya, selamat pagi, Mas Yan. Mas Praska, menurut Anda nih, apakah penurunan harga emas dunia menjadi katalis satu-satunya yang membuat kinerja saham logam mulia di Indonesia ini rontok atau sebetulnya ada penyebab lain? Baik, jadi analisis saya memang sebenarnya harga saham-saham berbasis komoditas emas ya ini kan rontok triggernya karena jatuhnya harga emas ya dari di angka tadi ya sekitar 5.300 sampai 5.400 dolar per troy ounce, jatuh sekarang ke kisaran 4.400 sampai 4.500 ya, atau jatuh kurang lebih kalau 1 bulan terakhir saya ukur itu sekitar 14 sampai 16%, anjloknya cukup dalam seperti itu. Dan itulah yang tentu men-trigger jatuhnya saham-saham berbasis komoditas emas seperti ada Antam, Arci, Harta, MDKA, dan PSAB ya, yang tereksposur pada komoditas emas. Dan kejatuhannya itu pun juga kalau saya lihat di data ya, ini dalam 1 bulan terakhir itu kisaran 13 sampai 25% yang terdalam itu Arci dan Harta ya, 25% sampai 26% untuk Harta. Nah, ini yang menurut saya kenapa demikian cukup dalam, karena di tahun 2025 saat itu emas diprediksi akan mampu bertahan di atas 5.000 dolar per troy ounce. Artinya ekspektasi income di 2026 ini mungkin akan lebih melejit sesuai dengan hitungan-hitungan analisis awal. Nah, kenyataannya setelah ternyata di luar dugaan terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah membuat harga migas melonjak ya, minyak mentah naik, dolar menguat, membuat harga emas akhirnya jatuh. Kurang lebih seperti itu, dan membuat saham-saham yang berbasis sensitif dengan emas, harga emas di dunia ikut-ikutan terprosok seperti itu, Mas Yan. Oke, Mas Praska, kita lihat juga di layar ini kita tampilkan kinerja saham logam mulia sebulan terakhir ketika perang meletus di Timur Tengah. Kita lihat Arci turun sangat dalam di 29%, ada juga Harta yang 26% turun, ada BRMS 29%, PSAB 17%, Antam 24%, MDK 18%. Namun yang menarik ini emas, Mas Praska, hanya turun tipis 2%. Apa yang menyebabkan emas kalau bisa dibilang penurunan tipis ini berarti masih tergolong kuat nih? Baik, ya untuk komoditas, maksudnya untuk harga saham emas sendiri ya. Jadi memang emas ini masih tergolong cukup stabil ya. Jadi memang di samping secara fundamental, namun kalau saya lihat di sini memang lebih ke arah saat itu kenaikannya dia emas itu tidak sekencang dengan saham-saham yang tadi saya sebutkan ya, ada Arci, BRMS, ya kan, ada Harta dan sebagainya. Sehingga saham emas pada saat harga komoditas emas itu mengalami penurunan, itu membuat saham Merdeka Gold Resources ya itu tidak mengalami koreksi yang cukup dalam seperti itu. Tapi yang juga menarik ini Mas Praska, ini kan saham-saham yang kita tampilkan ini perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan juga pengelolaan emas kompak rontok. Tapi ada satu yang terpantau kemarin yang juga mengelola emas adalah UNTR yang selama sebulan terakhir ini masih terpantau hijau di angka kalau tidak salah 1%. Ini apa yang terjadi dari emiten UNTR ini? Baik, ya kalau emiten UNTR sendiri meskipun dia ada diversifikasi ke tambang emas, tapi di majority lebih kepada alat berat dan yang sensitif dengan tambang batu bara. Seperti itu. Dan kebetulan memang harga batu bara kita itu justru di pasar internasional maksud saya itu mengalami lonjakan yang cukup tinggi ngikutin harga komoditas minyak mentah. Jadi kalau saya urutkan return atau performance tertinggi itu dicetak oleh harga minyak mentah ya, WTI ya, light sweet-nya yang naik sekitar 40% dalam sebulan terakhir. Kedua batu bara naik 20% atau sekarang berada di level 140 dolar per ton, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang membuat saham-saham berbasis komoditas batu bara termasuk yang menjadi penunjang terhadap pertambangan batu bara itu ikut terekskalasi atau terangkat naik, kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Praska, menurut Anda komoditas apa saja sih yang justru manggung di tengah kondisi perang? Sebelumnya sempat disebutkan juga ada batu bara yang justru sahamnya naik begitu di tengah perang. Ya, jadi memang kalau kita lihat komoditas yang justru melonjak ya, itu ada diantaranya minyak mentah pastinya, yang kedua adalah lebih ke batu bara. Kalau gas di sini saya lihat natural gas di pergerakan harga komoditasnya masih sifatnya itu
relatif sideways apa ya bearish ya. Jadi mungkin jangka pendek ini masih sideways, tapi jangka panjang ini masih masih bearish seperti itu. Tapi untuk komoditas harga tadi minyak mentah dan batu bara justru mulai spike semua. Seperti kenapa? Karena permasalahan kan dimulai sejak ditutupnya Strait Hormuz, di mana 20% supply untuk minyak mentah itu kan di dunia ya itu berasal dari Strait Hormuz ya seperti itu. Nah, Hmm. hal ini membuat harga minyak mentah akhirnya kembali melonjak karena ekspektasi berkurangnya supply, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau kita berbicara lagi soal saham-saham yang bergerak di logam mulia, Mas Praska, apakah menurut Anda masih ada peluang untuk rebound di tengah tensi geopolitik yang masih tinggi hingga saat ini dan juga sejumlah negara menahan suku bunga acuan? Ya, baik untuk harga emas ya tadi ya. Jadi sebenarnya untuk harga emas ini lebih diperkirakan masih akan stabil untuk apa di level 4.400 4.600 ya. Untuk Mhm. rebound menurut saya masih terbatas karena satu ya suku bunga diperkirakan akan ditahan dulu dan mungkin akan bisa naik kalau inflasi global meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, harga maksud saya nilai tukar dolar itu indeks dolar itu masih cenderung menguat sekarang ke level 100 ya indeks dolar yang membuat artinya harga emas yang dinilai dalam mata uang dolar itu menjadi tertekan karena menjadi lebih mahal bagi pembeli dalam mata uang asing yang harus membeli dolar seperti itu sehingga permintaan akan emas menjadi lebih menurun. Yang ketiga, diperkirakan mungkin bank sentral juga akan melikuidasi emas untuk mengintervensi pasar dalam hal terjadi lonjakan defisit akibat meningkatnya uh, inflasi atau meningkatnya impor bahan bakar karena karena meningkatnya harga minyak mentah dunia. Mhm. Kurang lebih seperti itu. Oke, dengan kondisi saat ini Mas Praska, menurut Anda apakah ini sebetulnya jadi potensi bagi para investor untuk memanfaatkan peluang di saham-saham logam mulia atau justru hindari dulu deh emiten logam mulia, Mas Praska? Dari pendapat saya sebaiknya menghindari. Kenapa? Karena sekarang sudah mungkin bahasanya adalah sudah sell on news. Jadi kinerja emiten emas itu diakui 2025 moncer. Pertumbuhan pendapatan, laba itu puluhan persen pendapatannya, pertumbuhan kenaikan pendapatannya, sementara labanya itu ada naik ratusan persen. Mhm. Tapi itu semua karena sudah diperkirakan ya di 2025 naik. Tapi di 2026, apakah emas ini akan rally lanjut lagi balik ke atas? Itu kan tergantung dari bagaimana perang di Timur Tengah ini antara Iran dengan Israel dan Amerika itu berlanjut ya. Di Mhm. mana saat ini kan isunya adalah rencana gencatan senjata itu masih bisa tertunda karena tergantung dari Iran apakah mau melunak atau tidak seperti itu Mas Yan sehingga membuat harga emas ya masih mondar mandir di level 4.400 4.500 kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya emas yang apa saham-saham berbasis komoditas emas yang sudah terprice in harga kemarin sudah naik tinggi semua dan kinerja yang sudah direalisasikan dibukukan bagus di 2025 sekarang rontok itu karena sekarang market menjadi lebih apa ya wait and see terhadap bagaimana emas ke depan yang tampaknya menjadi lebih tidak bullish lagi di tengah apa eskalasi perang yang masih belum menemui titik temu untuk gencatan senjata kurang lebih seperti itu. Mhm, mhm. Mas Praska, kan ini sebelum perang terjadi banyak sekali ekonom yang memprediksi harga emas akan terus naik pada tahun 2026 ini sehingga tak sedikit juga investor retail yang terjebak membeli di harga pucuk begitu. Untuk menyelamatkan portofolio, apa yang perlu dilakukan? Apakah termasuk menurunkan ekspektasi soal potensi bullish saham logam mulia? Ya, menurut saya memang ini kan kita bicara lagi terkait dengan seperti tahun 2021. Saya ingat banget dulu emas sempat melonjak ya sehingga orang pada FOMO beli saham-saham berbasis komoditas Mhm. emas dan nikel saat itu ya kan membuat apa namanya meningkat. Tapi dulu yang sangat populer adalah nikel karena rencana mobil listrik ya. Sekarang emas dan nikel sama-sama merosot seperti itu karena di tengah eskalasi tensi geopolitik yang memicu kekhawatiran melonjak inflasi global, bunga tinggi ya kan membuat industri apa namanya ekspektasi economic growth itu bisa lebih terhambat. Nah, diperkirakan mungkin investor sebaiknya yang sudah apa namanya memiliki saham-saham berbasis komoditas emas lebih menurunkan ekspektasinya. Kenapa? Karena emas itu baru bisa melonjak kalau misalnya terjadi inflasi tinggi tapi ekonominya juga growth seperti itu. Mhm. Kalau ekonominya tidak mengalami apa namanya pertumbuhan atau growth ya, itu menurut saya malah jadinya orang mungkin apa lebih memegang misalnya contoh USD sebagai salah satu safe havennya. Di samping ya kalau di tengah meningkatnya komoditas apa migas ya karena uh,
karena apa eskalasi di Timur Tengah, tensi geopolitiknya, orang akan beralih juga di luar sana itu membeli kontrak migas, ya kan, yang karena adanya terhambatnya pasokan supply, seperti itu penyebabnya. Jadi menurut saya harus sedikit dikurangi ekspektasinya di tahun 2026 ini, seperti itu. Oke, berarti artinya apa saja yang perlu diantisipasi bagi mereka terutama retail begitu yang hendak berinvestasi di sektor komoditas di tahun ini, Mas Praska? Baik, jadi kalau yang investasi sahamnya pada saham-saham yang berbasis komoditas, menurut saya lebih selektif ya. Jadi jangan karena apa namanya, oh laporan keuangannya bagus ya kan, maka pada saat ini harganya turun ya kan beli ya kan, karena harga saham turun itu karena sudah memprice in kemarin performance-nya yang bagus seperti itu juga, dan lebih melihat sekarang yang justru komoditasnya lagi turun. Jadi harus check and recheck kira-kira komoditasnya itu yang menjadi andalan dari si emiten tersebut. Contoh misalnya komoditas emas kah, nikel kah, timah, ya kan, batu bara, itu seberapa lama dia akan apa ya, lanjut mengalami kenaikan atau masih di level penurunan. Contoh kalau kita bicara misalnya batu bara kan ikut terangkat naik, ya kan. Nah sekarang mulai orang ikut-ikut shifting nih dari emiten minyak mentah ke batu bara seperti itu. Di samping emas yang apa yang emas sudah beralih juga dari emas yang sudah mulai mengalami penurunan. Nah, maka kita perlu memperhatikan nih batu bara ini nih masih bisa berapa lama? Apakah sama kayak kasusnya dulu yang perang 2022 antara Ukraina dengan Rusia yang membuat harga minyak mentah dan batu bara bertahan tinggi? Nah, kalau kasusnya seperti itu, perangnya berlangsung agak lebih lama ya, berlangsung mungkin lebih dari 3 bulan, maka hal itu menjadi salah satu katalis positif nih buat emiten batu bara yang mungkin harga batu bara bisa terganjal di angka $140 per troy ounce minimal ya, seperti itu. Oke, Mas Praska, kalau kita pantau juga soal IHSG kan saat ini turun dalam begitu ya, masih di level 7 ribuan. Seberapa besar kontribusi saham-saham komoditas emas ini terhadap tertekannya IHSG? Ya, kalau saya lihat ini kan IHSG bahkan hari ini pembukaan juga sudah drop lagi di bawah 7.000 ya, di 6.900, dan pensi asing itu terus-terusan jual ya. Dari dalam year to date itu asing udah jual di pasar reguler 25 triliun atau sebulan terakhir itu 5 triliun. Artinya tahun kemarin sudah net sell juga hampir lebih dari, kalau tidak salah lebih dari 10 triliun. Sekarang net sell lagi 5 triliun. Kita kebuang terus, terlepas kemarin Januari kita tertekan dengan masalah MSCI seperti itu. Sekarang masalah tensi geopolitik di Timur Tengah. Jadi seberapa besar sih peran dari saham-saham emas menekan IHSG? Menurut saya secara impact-nya nggak terlalu besar. Secara market cap-nya ya, market cap yang disesuaikan dengan free float seperti itu. Tapi saya melihatnya di sini market itu tertekan oleh saham-saham yang big caps yang banyak jatuh, diantaranya contohnya saham-saham perbankan ya kan, terus kemudian saham-saham yang juga kapitalisasi besar seperti Aman Mineral, terus kemudian ada dari saham brand juga yang hari ini juga jatuh 4,5% di waktu pembukaan. Jadi saham-saham yang berkapitalisasi besar dan juga mungkin juga berkaitan dengan komoditas tapi di luar di luar dari batu bara dan migas, itu yang membuat IHSG ikut tertekan seperti itu. Oke, kita ketahui juga Mas Praska bahwa banyak lembaga pemeringkat juga yang akan mengeluarkan peringkatnya di beberapa waktu ke depan ini, dalam waktu dekat begitu. Sebut saja seperti S&P, ada juga nanti MSCI yang juga minta pertanggungjawaban kita begitu. Ini akan seperti apa iklim investasi di bursa saham ya paling tidak 2-3 bulan ke depan menurut Anda? Ya, dari opini kami ya, dari Advisor melihat bahwa ini challenge-nya memang cukup besar di kuartal 1 ke kuartal 2, artinya semester 1 ini ya. Karena kita nunggu bagaimana report dari MSCI, final decision-nya seperti apa. Yang kedua, bagaimana pemerintah bisa meyakinkan lembaga pemerintah itu bahwa masalah defisit ini bisa ditangani dengan baik. Khususnya kalau harga minyak ini hari ini aja di pembukaan Senin, minyak kembali lagi WTI melonjak di atas $100 per barel. Nah ini kan menjadi tantangan serius sebenarnya ya kan. Di beberapa negara mulai terjadinya pembatasan, dan bagaimana dengan kita yang notabene sempat disoroti masalah defisit juga. Nah itu yang mungkin menjadi tantangan pemerintah untuk bisa meyakinkan lembaga pemerintah, karena ini akan sangat sensitif mempengaruhi para investor asing yang masuk ke kita juga, di samping masalah MSCI yang ditunggu di bulan Mei tersebut. Kurang lebih seperti itu Mas Yan. Oke, kalau jadi tadi sempat masih cenderung wait and see ke depan. Masih cenderung wait and see ya. Berarti bagi mereka yang memang berinvestasi di bursa saham, melihat berapa akan ada lembaga pemeringkat yang memberikan
ataupun merilis begitu. Ini wait and see dulu lah. Kalau melihat tadi ada beberapa kontribusi dari sektor perbankan, keuangan yang juga turun begitu, yang mengakibatkan IHSG tertekan. Kalau Anda melihat apa dari banyaknya sektor, masih adakah secerca harapan begitu sektor yang justru manggung di tengah bisa dibilang IHSG turun ini? Kalau saya melihatnya di sini lebih ke memang by uniqueness ya, tapi sektor memang sangat selektif deh, Hmm, bahkan per emitennya. Jadi menurut saya sektor migas ya itu tapi selektif stocks ya, saham-saham pilih tertentu yang mungkin belum mengalami kenaikan signifikan. Karena dengan harga komoditas migas yang tinggi ini dan atau batu bara yang juga meningkat, itu akan berimpact positif pada satu performansnya, kedua pembagian dividen di tahun ini seperti itu yang diperkirakan juga akan besar karena kita belajar di tahun 2022 saat itu minyak gas kemudian batu bara melonjak membuat dividennya juga cukup besar di tahun tersebut. Terus kemudian di samping itu sektor-sektor defensif lainnya yang memang sifatnya adalah berbasis kepada peritel yang mungkin lebih ke kalangan menengah atas jadi yang lebih stabil dengan atau tidak terlalu sensitif elastis dengan apa namanya gejolak ekonomi di apa namanya secara luas seperti yang daya belinya relatif tetap kurang lebih seperti itu jadi lebih berita-berita kelas atas. Oke, kalau bisa saya garis bawahi perbincangan kita dari awal, terutama soal emas begitu ya Mas Praska, ini ada pertimbangan bahkan hindari dulu sementara emiten emas begitu karena market juga kalau kita lihat masih wait and see karena harga emas yang volatilitasnya cukup tinggi dan harga emas dunia juga masih naik turunnya juga cukup tinggi. Tadi juga harga minyak dunia yang kembali naik. Terima kasih CEO Advisor Provina Visindo Praska Putrantio atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.